Terakhir yang keempat, ini udah jam berapa nih? Udah malam nih saudara. Udah mau jam 10. Masih semangat atau tidak? Yakin? Sebentar. Ini ada semut nih. Masya Allah. Asyqali inna rahmatan nafima Allah. Memang dipikir dia doang yang bisa ngomong sama semut, Kiai. Gue juga bisa. Lanjut apa jangan? Masih semangat? Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Kurus salat ala Nabi. Alhamdulillah Gupron nggak terkenal di Sidewangi, buktinya yang ketawa dikit Kiai. Alhamdulillah belum nyebar. Alhamdulillah. Yang keempat, yang terakhir, ini lebih sedikit, jauh lebih sedikit ketimbang yang pertama, kedua dan ketiga. Artinya yang terkena ini nggak banyak, tapi kasihan kalau ada sampai yang terkena ini saudara, yang sampai ikut-ikutan masalah ini. Yang keempat yang ingin saya sampaikan di sini, ya, dalam rangka tahun baru Islam kita harus tinggalkan itu berbagai macam kemaksiat. Maksiat yang keempat yang sekarang mulai ada di media sosial, at-ta'nu fil ansab. At-ta'nu fil ansab, menyerang nasab orang lain. Perhatikan baik-baik dalam hadis riwayat Sahih Muslim. Ini bukan perkataan saya, perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, arba'atun min umuril jahiliyah la yatrukunahunna. Ada 4 perkara kata Rasulullah. 4 perkara ini termasuk pekerjaannya jahiliyah. Kaum jahiliyah dulu sebelum Islam datang ini melakukan 4 perkara kebiasaan buruk ini. Nabi sebutkan ini termasuk perbuatannya jahiliyah. Apa 4 perkara tersebut? Yang pertama kata Rasulullah, al-fakhru bil ahsab, membangga-banggakan garis keturunan. Bangga, saya darah biru. Oh, saya cucu Nabi. Saya cucu kiai, saya cucu wali, saya. Orang ngebangga-banggakan nasab itu termasuk perbuatan jahiliyah, saudara. Membangga-banggakan nasab tanpa beramal soleh, tanpa berilmu yang baik, tanpa berakhlak karimah, itu termasuk perbuatan jahiliyah. Makanya saya jadi teringat, ya, saya selalu mengatakan di berbagai kesempatan, ya, orang punya nasab mulia tapi nggak dibarengi dengan ilmu dan amal serta akhlak mulia, itu hanya akan memperberat hisabnya dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita dianjurkan untuk husnudzon kepada orang-orang yang punya nasab mulia. Mereka punya hak. Akan tetapi saudara, bagi orang itu sendiri punya nasab mulia, kakeknya wali soleh, kakeknya orang mulia, tapi dianya nggak mengamalkan dengan amalan yang mulia, akhlaknya nggak mulia, nggak berilmu yang baik, itu hanya akan memperberat hisab dia nanti di hadapan Allah. Na'udzubillah min. Tapi yang kedua kata Nabi, di antara amalan jahiliyah at-ta'nu fil ansab, nyerang nasabnya orang lain. Nah, di dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, ya, ithnani finnas huma bihim kufrun. Kata Rasulullah, ada 2 hal yang dilakukan di tengah-tengah orang. 2 hal ini kata Rasulullah adalah kekufuran di tengah-tengah orang, saudara. Kekufuran, Nabi sebut kufrun, kekufuran. Maksudnya kekufuran di sini bukan menyebabkan murtad, bukan. Ya, sebagian ulama menafsirkan maksudnya kekufuran ai min khisalil kufar, termasuk perbuatannya orang kafir. Maka kalau termasuk perbuatan orang kafir berarti ai minal kabair, termasuk dosa besar. Na'udzubillah min. Apa saja 2 perbuatan tersebut? Di antaranya kata Nabi, an-niyaha 'alal mayyit, meratap di depan mayit. Nah, ini orang-orang perempuan hati-hati. Kalau ada keluarga orang yang kita cintai yang meninggal, nangis wajar. Yang namanya sedih manusiawi, Bu. Ada orang yang kita cintai meninggal dunia. Kira-kira netes air mata, wajar atau tidak? Wajar. Rasulullah SAW ketika putranya Ibrahim meninggal dunia, Nabi neteskan air mata. Man la yarham la yurham. Orang yang nggak punya kasih sayang dalam hatinya nggak akan dikasih sayangi oleh Allah Ta'ala. Yang namanya meneteskan air mata karena orang yang dicintai meninggal dunia itu sesuatu yang wajar. Tapi meratap-ratap nggak boleh. Oh, sampai teriak-teriak, sampai teriak-teriak, apalagi sampai syakul juyub kalau orang jahiliyah dulu, merobek-robek pakaian, sampai latmul wujuh, sampai menampar-nampar muka, ya, kelewatan, nggak terima dengan ketetapan Allah, meratap-ratap sampai merintih-rintih yang kelewatan, teriak-teriak, itu dilarang. Kata Nabi itu termasuk perbuatan orang kafir. Na'udzubillah min dzalik. Nangis, sedih wajar. Mungkin awal-awal ngegerung masih wajar, manusiawi.
tapi jangan sampai menunjukkan kita nggak terima dengan ketetapannya Allah Subhanahu. Allah yang ngasih, Allah yang ngambil. Inna lillahi wa inna ilaihi. Kita milik Allah. Kapanpun Allah mau ambil, Allah boleh nggak mau ambil? Boleh. Kita jangan lupa diri. Kita ini suami kita bukan milik kita, anak-anak kita bukan milik kita, semuanya dari Allah. Lillahi ma akhad wa lillahi ma a'ta. Allah yang ngasih, Allah yang ngambil.